Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan mereaksi kemenangan atau podium pertama ya yang dicapai oleh rider asal Malaysia yaitu Hakim Danish di Moto3 Mugello Italia kemarin, beberapa hari yang lalu lah. Ini adalah podium pertama beliau di debutnya di Moto3. Kita simak sama-sama beritanya. Penantian hampir sedekat sukan permotoran tanah air untuk kembali melihat pelumba negara menaiki podium di perlumbaan prestij MotoGP akhirnya menjadi kenyataan apabila Hakim Danish Ramlee berjaya meraih tempat ketiga pada saingan Moto3 di Grand Prix Itali petang tadi. Ia juga menjadi pencapaian terbaik buat Hakim Danish pada musim penuh pertamanya melepasi 7 pusingan perlumbaan. Selepas cemerlang di pusingan kelayakan sehingga dapat bermula dari petak kedua, situasi menjadi lebih sempurna buat Hakim Danish di Lita Mugello apabila dinaikkan ke petak pertama bagi menggantikan David Almanza yang menarik diri. Peluang itu dimanfaat sebaik mungkin pelumba pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI berkenaan dengan tunggangan meyakinkan sehingga tamat perlumbaan untuk meraih tempat ketiga dengan masa 33 minit 08.256 saat. Juara perlumbaan Moto3 di Mugello menjadi milik Brian Uerte dari pasukan Red Bull KTM Ayo diikuti rakan sepasukannya Alvaro Carpe. Pencapaian baik ini membolehkan Hakim Danish menyambar 16 mata untuk mengekalkan kedudukan posisi ke-11 keseluruhan dengan 43 mata. Yes, I am so happy for my first podium of the year and my first year on the Moto3 class. This is my dream and finally I achieved it. So many time I was waiting for this podium since my first race until now. Every race I try to be competitive and finally I achieved it. And yeah, today race was difficult for me because it's very fast race and a lot of fighting, but finally I managed very well. And in the last lap was for me was the difficult things to in Moto3, but I managed well and I achieved second. My third point. Ya itu guys, kemenangan atau podium ketiga yang dicapai oleh Hakim Danish di Mugello Italia. Sebenarnya kalau lihat dari pole position ya, kalau lihat dari position awal, Hakim Danish kan di pertama ya karena David Almanza ya kalau nggak salah yang menarik diri karena sakit. Hakim Danish ada di posisi 2, akhirnya dia maju ke posisi pertama. Cuman harusnya sih ya kalau misalkan dia konsisten dari awal tuh bisa di posisi pertama gitu. Tapi saya rasa posisi ketiga pun udah bagus ya, nggak terlalu jauh juga lah, hanya turun 2 peringkat gitu. Kita kan tahu ada beberapa pebalap senior di situ ya. Kalau rookie mungkin sampai pertama itu mungkin sebuah kejutan besar ya. Dan ini juga lebih baik ya karena kalau kita lihat dari di balapan sebelumnya itu sebenarnya Hakim Danish sempat ada di posisi ketiga ya di rombongan terdepan itu. Cuman dia melakukan sedikit manuver yang akhirnya mengelirukan dan dia keluar waktu itu terlalu melebar dan sampai akhirnya ada di posisi berapa waktu itu saya lupa, ke-8 ya, terlempar gitu. Dan mungkin dia belajar dari situ, dia tidak mau gegabah juga, dia tidak mau terlalu nekat juga ya. Tapi kalau dibilang nekat saya rasa dia nekat juga sih guys, karena di di tikungan keberapa gitu dia itu sempat menikung Maximo Quiles gitu. Dan itu menurut aku cukup gila dan ini sebenarnya yang dibutuhkan. Kalau kita melihat dari Veda ya, Veda di awal-awal juga sebenarnya seperti itu. Dia cukup berani lah, cukup berani mengambil resiko ya. Dia bukan tipikal rider yang cari aman, tapi perlu juga ada sedikit rasa nekat ya, rasa gila seperti ini yang seperti yang dilakukan oleh Hakim Danish. Dan itu sah-sah saja dilakukan walaupun mungkin secara safety itu nggak safety ya, itu sangat membahayakan pembalap lain gitu. Tapi itu alhamdulillahnya nggak ada yang cedera, nggak ada yang terjatuh dan segala macam. Dan harus diakui bahwa memang kali ini Hakim Danish sudah melakukan sesuatu yang bagus, yang baik ya. Kuncinya sebenarnya di kualifikasi sih sebenarnya menurut aku guys ya, karena posisi menurut aku sangat penting sekali, menentukan juga untuk kita bisa podium atau enggak gitu. Nah, kita lihat ini reaksi atau kekesalan dari seorang Maximo Quiles. Home Grand Prix in 12th, but Max Quiles, wow. He's not used to this feeling, is he? Well, his temper's gone to the max, that's for sure. Yeah, this is a feeling that he has not Marah used aja, to guys. at all for the season. Ya ini dia.
Ya. Semua pada kaget. Hampir jatuh dia. Oh ini dia. Nyaris. Sebuah adegan yang cukup gila terjadi di Mugello. Massimo Achille sempat marah-marah. Bukan marah sama Hakim Danis sebetulnya ya, karena kena fairingnya. Dia kan lebar, dia kehilangan posisi sampai di belakang. Itu karena memang di last terakhir, kalau kamu bukan di posisi yang paling optimal. Optimal itu bukan di depan ya, tetapi di racing line paling pas. Paling pas, itu kamu susah sekali untuk jadi keluar pemenang. Dan kadang-kadang untuk milih posisi optimal itu di Moto3 nggak gampang sama sekali, karena ada yang lainnya. Karena satu lewat yang lain seperti nggak ada besoknya, benar nggak? Nggak ada lusa. Ya, walaupun sebenarnya si Maxime Quiles ini agak kesal, tapi setelah beberapa saat dia akhirnya mengkonfirmasi ya. Dia menyesalkan mungkin kejadian ini, tapi ya inilah Moto3 gitu. Memang hal itu kadang sering terjadi juga gitu di balapan gitu. Dan kalau kita melihat di klasemen sementara untuk standing kali ini, ya setelah Mugello, kita lihat Maxime Quiles masih ada di peringkat pertama dengan 145 poin. Lalu ada Alvaro Carpe, ada Adrian Fernandez, ini Spanyol ya, memang kalau dari balapan memang unggul guys ya kalau Spanyol itu ya. Lalu ada Indonesia ada di posisi kelima, ada Veda Pratama dengan 66 poin. Marco Morelli, Valentin Peron, David Almanza, Guido Pini, David Munoz, dan ada Hakim Danis di posisi ke-11 dengan 43 poin. Ya, David Almanza sebenarnya kalau bisa maksimalkan ini bisa masuk ke inilah ya, di jajaran ke-5 besar dia. Mungkin bisa ke-4 besar dia, tapi karena dia sakit dia akhirnya mundur ya, digantikan oleh Hakim Danis posisinya. Tapi belum tentu menang juga sih. Belum tentu pertama juga gitu. Ya, dengan adanya Hakim Danis dan juga Veda Ega Pratama di Moto3 ini, saya rasa adanya persaingan mereka berdua ini cukup memberikan sebuah hiburan ya bagi kita semua. Menurut aku, ketika mereka menjadikan itu sebuah energi yang positif untuk bisa saling menjadi yang terbaik gitu. Ketika Veda udah pernah podium pertama, saya rasa Hakim Danis juga mulai bisa menimbang diri, mulai bisa akhirnya bisa mengukur diri sendiri gitu. Kalau Veda bisa, aku juga pasti bisa gitu. Karena mereka sebelumnya juga pernah balapan, saya lupa lagi di motobike atau mana gitu ya, mereka pernah bersaing juga, dan kurang lebih sama lah kualitas mereka berdua ini guys. Dan mereka adalah rookie di Moto3 ini, dan mereka berdua menjadi sorotan ya karena prestasi mereka selama ini cukup mencolok sekali. Dan saya sangat menyayangkan ya ketika ada orang-orang di luar sana membandingkan mereka tapi dengan cara yang saling merendahkan satu sama lain gitu. Saya rasa itu bukan sesuatu yang bukan sebuah persaingan yang sehat ya menurut aku. Ketika ada olahraga gitu udah dimasukkan ke ranah bullying, ranah yang caci maki, itu menurut aku aku agak kurang setuju aja gitu. Bukan agak lagi, sangat tidak setuju gitu guys, karena itu bagian dari sebuah kesombongan ya, merendahkan orang lain. Padahal kalau kita lihat Veda dan Hakim Danis sih fine-fine aja gitu, mereka berdua nggak mempermasalahkan, mereka berdua tetap fokus pada setiap pertandingan yang mereka lakukan. Ini nih penggemar-penggemarnya gitu, fans-fansnya gitu guys, selalu aja ya ketika ada Indonesia dan Malaysia di satu arena gitu, pasti aja ada bully, antar bully lah sesamanya, nggak Indonesia nggak Malaysia gitu, sama-sama aja sih. Oke, tanya untuk Hakim Danis, mudah-mudahan ini juga bisa menambah baik. Saya inginnya sih Veda, Hakim Danis itu ada di 3 besar ya, sampai klasemen akhir mereka saling berdekatan lah gitu. Saya rasa mereka berdua memiliki potensi untuk melakukan itu guys. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.